Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Saya akan menyoroti langkah-langkah prodigi yang cukup menjanjikan di turnamen kejuaraan Rapid Blitz Dunia kawan, Abdus Satorov. Seperti yang kalian lihat di tabel, dia hanya mengalami satu kekalahan dari Anton Korobov di babak ke-6. Selebihnya dia mendapatkan 6 kali kemenangan, termasuk mengalahkan Fabiano Caruana, Levon Aronian, Radoslav Wojtaszek, Boris Gelfand, dan bisa menahan remis Jan Nepomuk dan Alexander Grischuk. Semua nama-nama lawan dari Abdus Satorov itu tadi merupakan Super Grandmaster papan atas kawan. Dan dengan kemenangan 6 kali itu kawan, serta 2 kali remis, posisi Abdus Satorov sekarang berada di posisi kedua di bawah Magnus Carlsen, diikuti dengan Alexander Grischuk ataupun Jan Nepomuk di situ. Menggeser posisi Jan Krzysztof Duda yang sempat berada di puncak bersama Carlsen kemarin. Cukup menjanjikan kawan permainannya dibanding dengan para prodigi-prodigi lainnya sampai babak ke-9 tadi malam. Tapi kita awasi saja atau pantau terus perkembangannya bagaimanakah sampai akhir sesi rapid ataupun blitz nanti kawan, gaya permainannya seperti apa. Dan gamenya yang akan kita ulas ini adalah game saat dia mengalahkan Levon Aronian di babak ke-7. Dan langsung saja kita ke atas papan, dan game ini nanti akan cukup liar. Di sini Levon pegang putih mengawali dengan pion D4 dibalas Abdus Satorov kuda F6. Gajah F4 sepertinya ingin bermain dengan London System. Pion D5, pion E3, pion D5 menantang pion pusat, tantangan ditolak. Levon melanjutkan pengembangan perwira kuda F3, kuda C6, kuda B berkembang ke D2, dan gajah G4 memberikan pressure bagi kuda. Lanjutnya hitam nanti akan pion pukul pion. Setelah dipukul balik oleh pion E, kudanya masih bisa mendapatkan pion putih di lajur D nanti. Oleh karena itu, Levon mengantisipasi dengan pion C3, memperkuat posisi pion pusat. Pion C pukul pion D4 dipukul balik menggunakan pion E. Selanjutnya pion E6 membuka jalur pengembangan gajah gelapnya, biasanya ditempatkan di peta D6. Yang langsung menantang pertukaran gajah gelap kawan, karena gajah gelap putih dalam permainan London System cukup mengganggu posisinya di diagonal ini. Di sini Levon merespon dengan langkah menteri B3, memberikan pressure bagi pion B7. Abdus Satorov menantang pertukaran gajah gelap, melepaskan pionnya dipukul oleh menteri putih, langsung diterima oleh Levon. Menteri pukul pion B7, gajah pukul gajah terlebih dahulu. Selanjutnya menteri pukul kuda dengan tempo skak. Raja bergeser ke peta F8. Dia sudah kehilangan hak untuk rokade. Pada posisi ini kawan mungkin terlihat menutupnya dengan kuda di peta D7 cukup menjanjikan agar rajanya bisa rokade. Tapi sulit kawan karena gajah akan bergerak ke peta B5 memberikan dukungan bagi menteri untuk mengunci kuda ini. Dan kemungkinan hitam akan membalas dengan beteng C8. Putih mungkin akan menggeser menteri ke peta A6 atau langsung bertukar perwira di sini kawan. Dan hitam pun sudah kehilangan hak untuk rokade. Walaupun bermain tanpa menteri, terkadang tanpa rokade pun tak ada masalah bagi para pemain. Tapi di sini tadi kawan, saat gajah pukul gajah oleh Abdus Satorov, Levon mengambil kuda yang ada di C6 dengan tempo skak. Raja bergeser ke F8 dan Levon melanjutkan dengan langkah pion G3. Ini merupakan ide baru kawan yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-11 ini. Di beberapa game sebelumnya ada yang memainkan gajah berkembang ke D3, ada kuda yang ke E5 atau bahkan menteri mundur ke peta 4. Tapi langkah pion G3 ini belum pernah ada yang memainkannya. Abdus Satorov melanjutkan gajah mundur ke D6, selanjutnya kuda ke E5 menyerang gajah peta terang. Di sini beteng bergeser ke B8, mempersilahkan kuda putih ambil gajahnya. Dia berniat ambil pion yang ada di peta B2. Dan Levon merespon dengan pion F3 mengancam gajah terlebih dahulu. Gajah mundur ke F5. Sekarang kuda ke B3 memblokade ancaman terhadap pion. Selanjutnya pion H5 untuk menghentikan laju pion putih kawan yang mungkin saja nanti di lajur G atau di lajur A akan didorong oleh putih. Di sini Levon melanjutkan dengan langkah raja ke D2. Sudah tidak berniat melakukan rokade lagi. Padahal langkah rokade panjang di posisi ini patut dipertimbangkan oleh putih kawan. Walaupun terlihat dua lajur di lajur C dan di lajur B ini sudah semi terbuka bagi kedua beteng hitam, bisa saja dimanfaatkan oleh beteng hitam.
Tapi pada posisi ini Stockfish menyarankan putih untuk langsung bisa melakukan rokade panjang. Tapi Levon hanya bermain dengan raja D2. Di sini Abdusattorov bermain dengan langkah pertukaran gajah pukul kuda E5. Dipukul balik oleh pion mengancam kuda, kuda lompat ke D7 berbalik mengancam pion. Pion di backup oleh beteng E1, selanjutnya beteng hitam naik ke B6 mengancam menteri. Menteri mundur ke A4, dibalas menteri ke C7, selanjutnya menteri ke A3 skak. Selain untuk mendapatkan tempo skak, kawan agar mendapatkan kontrol peta C5 agar kuda hitam ini tidak menduduki peta ini ke depannya. Raja bergeser ke G8, selanjutnya pion F4 memperkuat posisi pion pusat dari ancaman dua perwira hitam ini kawan. Selanjutnya raja ke H7 persiapan memberikan jalan bagi beteng bergeser. Selanjutnya gajah ke E2 mengincar pion H5. Pion dikorbankan memilih beteng bergeser ke B8. Gajah pukul pion H5, sekarang gantian mengincar pion F7. Pion tidak di backup lagi dengan beteng atau raja atau didorong maju ke depan untuk beradu dengan pion putih. Memilih memainkan pion D4. Sekarang putih tinggal memilih kawan. Apakah pukul pion F7 atau pion D4? Tentu jika memukulnya menggunakan pion maka akan memberikan jalan bagi menteri hitam melakukan skak. Atau memukul menggunakan kuda juga memberikan jalan bagi beteng. Tapi menariknya kawan, jika kalian menganalisanya menggunakan Stockfish 14, langkah pion D4 ini direkomendasikan oleh Stockfish. Malah ini adalah langkah terbaik. Tapi seperti yang kalian lihat, ada tanda biru bertanda tanda tanya dan tanda seru, artinya langkah ini kurang akurat menurut engine yang lain atau versi yang lain dari Stockfish. Di sini langkah pengorbanan pion D4 tidak direspon dipukul oleh kuda ataupun pion. Levon memilih pion G4 mengusir gajah, mengajak bertukar gajah kawan. Jika digeser ke peta G6 maka akan dipukul oleh gajah putih dan ancaman di diagonal terang ini akan hilang. Tapi di sini Abdusattorov melanjutkan dengan langkah pion D pukul pion C3, langkah kesalahan yang melewatkan langkah kemenangan kawan. Pada posisi ini langkah kuda ke peta C5 merupakan langkah terkuat bagi hitam. Jika kuda pukul kuda akan memberikan jalan bagi beteng ikut menyerang. Atau jika pengorbanan gajah hitam diterima oleh putih dengan pion G pukul gajah F5. Selanjutnya kuda akan pukul kuda skak. Raja bergeser atau kalian bisa memukul menggunakan pion. Maka bisa dipukul balik oleh beteng hitam. Selanjutnya memberikan ancaman pukul pion B2 skak. Dan seterusnya kawan, ancamannya juga sangat serius. Tapi jika raja bergeser ke peta E2 ini setelah kuda pukul kuda oleh hitam, maka selanjutnya menteri akan ke C4 skak, raja bergeser lagi, selanjutnya pion pukul pion C3 oleh hitam untuk membuka lajur-lajur serangan bagi beteng ikut membantu nanti juga di lajur D. Dan seterusnya kawan, mungkin akan jadi seperti ini, bisa saja dilakukan oleh hitam nantinya. Sampai di sini saya tidak akan melanjutkan lagi, mungkin kalian bisa melanjutkannya, nanti bisa kalian pause video ini dan bisa kalian otak-atik. Tapi yang jelas di posisi seperti ini saat Levon membuat langkah blunder pion G4, Abdusattorov melewatkan langkah kuda C5 bermain dengan pion D pukul pion C3 skak. Dibalas dengan dipukul balik menggunakan pion B. Selanjutnya menteri ke C4 berencana untuk melakukan skak di peta D3. Didahului oleh pion G pukul gajah oleh Levon. Selanjutnya menteri ambil pion F4 skak. Raja mundur ke D1. Kuda pukul pion E5. Lanjut Abdusattorov dan dibalas dengan langkah beteng H bergeser ke F1 menyerang menteri. Menteri kembali ke C4. Dibalas beteng naik ke F2 untuk memberikan backup pada peta D2. Jika ada kemungkinan beteng bergeser ke lajur D nanti, beteng bisa menutupnya di lajur ini. Di sini Abdusattorov menggarpu kedua beteng putih dengan kuda D3. Beteng bergeser ke E2 dan Abdusattorov tidak langsung ambil beteng di peta E1 ini kawan, yang merupakan langkah terbaik juga. Tapi memilih ambil pion di C3 agar di depan raja ini semakin terbuka kawan. Mungkin nanti melakukan pengorbanan beteng pukul kuda bisa, dilanjut nanti dipukul balik mengancam menteri, dan selanjutnya jalur-jalur serangan bagi raja putih nanti akan semakin terbuka. Di sini dilanjutkan oleh Levon dengan gajah pukul pion F7. Abdusattorov masih belum mau pukul beteng di E1, bermain dengan beteng D8.
persiapan memberikan open skak kawan atau double skak kuda ke F2 dan skak mat. Diantisipasi dengan langkah beteng D2 oleh Levon. Selanjutnya kuda ke F2 bukan pilihan terbaik bagi hitam melewatkan langkah kemenangan. Langkah terbaik adalah pukul kuda B3 dengan beteng. Jika diambil oleh menteri putih, menteri hitam bisa ke C1 skak, raja ke E2, menteri pukul beteng skak, raja ke F3, dan kuda bisa ke peta E5 skak. Raja ke F4 atau ke peta G2 bisa saja dilakukan oleh raja putih. Beteng bisa ambil atau menteri yang bisa ambil beteng putih sama saja, mungkin beteng terlebih dahulu untuk mendapatkan bantuan serangan. Raja ke peta H3, menteri F1 skak, raja kembali ke G3, menteri ke peta F2 skak, raja hanya bisa ke peta H3 dan skak mat. Atau pada posisi seperti tadi kawan, saat beteng pukul kuda, kalian melakukan langkah yang lain terserah, apakah memukul menggunakan pion atau gajah kalian pukul pion yang ada di peta E6 ini, silakan kalian otak-atik sendiri kawan. Yang jelas langkah beteng pukul kuda merupakan pilihan terbaik, tapi Abdus Satorov memilih kuda F2 skak dan di sini raja bergerak ke E2, beteng pukul beteng skak dipukul balik oleh kuda, selanjutnya menteri pukul menteri, raja pukul kuda dan menteri ke C5 skak ditutup oleh beteng di E3 dan pion pukul pion. Lanjut Abdus Satorov. Selanjutnya pion ini didorong dan mendapatkan beteng putih. Raja bergeser untuk menghindari pin-pinan. Selanjutnya beteng bergeser ke H6 mengincar pion. Dilindungi oleh kuda dan pion F4. Beteng naik menyerang menteri. Terlebih dahulu beteng pukul pion H2 skak. Raja naik ke D3. Menteri ke C2 skak. Raja bergeser naik ke D4 dan menteri D1 skak. Raja bergeser melindungi kuda. Beteng digeser ke E2 skak. Raja ambil pion, beteng pukul beteng dipukul balik oleh kuda. Selanjutnya menteri ke D6 mengepin kuda. Sudah tidak imbang lagi permainan kawan walaupun mempunyai kuda dan gajah. Apalagi hitam masih mempunyai 2 pion. Tapi Levon belum mau menyerah kawan, bermain dengan raja ke E4. Sekarang pion G5 mempersiapkan pionnya untuk promosi. Gajah mundur ke B3 dan menteri ke F6. Di sini di langkah ke-45 Levon Aronian menyerah. Sudah tidak memungkinkan lagi kawan untuk menjaga pion-pion hitam ini untuk promosi. Apalagi hanya dengan seekor kuda ini kawan melawan menteri seperti ini tidak mungkin lagi bagi putih untuk melanjutkan permainan. Apalagi juga dia sudah mulai tertekan waktu, kontrol waktunya tersisa 20 detik lagi. Itulah kawan permainan Nordicbet Abdus Satorov mengalahkan Levon Aronian semalam di babak ke-7. Setelah sehari sebelumnya juga menumbangkan Fabiano Caruana di babak ketiga kemarin. Sungguh menjanjikan permainan dari Abdus Satorov ini kawan. Sudah beberapa Super Grandmaster sudah dia tumbangkan, termasuk Boris Gelfand, Radoslav Wojtaszek juga dia kalahkan di hari kedua. Dan kita pantau saja langkah-langkah apa yang akan dia dapat di hari-hari berikutnya. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.